Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Hilmasa Fajuri dengan nomor BP 2010-86-2019, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba presentasikan apa yang menjadi topik pada kali ini adalah tentang pengalaman pribadi saya dan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Nah, sesuai dengan judul, yaitu udah 20 tahun tapi nggak ngapa-ngapain. Ini kayak relate banget sih sama banyak orang, apalagi kayak orang-orang yang di usia pantaran sama saya yang merasa hidupnya kayak tidak berguna, merasa tidak bahagia dan lain-lain. Nah, hal inilah yang akan saya coba angkat untuk menjelaskan kepada teman-teman agar kurang lebih kita sama-sama tahu dan kita sama-sama bisa bangkit dari masalah ini. Nah, jadi apa sih 20 tahun itu artinya? Nah, 20 tahun itu merupakan awal dalam tahap pendewasaan. Pada usia ini kita dituntut untuk bijaksana dalam menjalankan hidup, harus tahu arah tujuan hidup ke depannya, banyak beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilema lainnya. Kayak kita sering yang umur 20 ini pasti sering merasakan kayak iri dengan teman yang sebaya, yang sudah bisa menggapai cita-citanya gitu, atau yang kita merasa galau dan lelah hidup tentang menjalani hidup gitu. Nah, di usia ini kita baru saja bertransisi dari masa remaja yang menyenangkan memasuki periode dewasa. Nah, periode transisi inilah yang kadang disertai krisis emosional gitu. Nah, inilah yang disebut dengan quarter life crisis. Nah, umumnya quarter life crisis ini dialami oleh umur 20-an, baik awal, tengah maupun akhir. Nah, jadi quarter life crisis ini apa sih gitu? Jadi quarter life crisis ini adalah periode di mana seseorang selalu merasa cemas, tidak pasti dalam menentukan arah hidup serta kualitas hidupnya gitu. Nah, mereka yang mengalami hal ini kerap merasakan hal-hal seperti kayak kesulitan mengidentifikasi kebutuhan dan membuat keputusan dalam hidupnya, merasa terjebak dengan pilihan yang sudah terlanjur dibuat, bingung antara terus mengejar mimpi atau memilih jalan yang biasa saja tapi aman gitu, atau merasa ketinggalan dibanding orang lain, terutama dengan yang seumuran gitu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya, atau merasa kurang motivasi, selalu merasa lelah, stres, cemas, depresi, merasa nggak bahagia menjalani rutinitas saat ini, dan merasa minder saat melihat aktivitas teman-teman di sosmed gitu. Jadi bagaimana sih cara menghadapi quarter life crisis ini gitu? Nah, quarter life crisis ini biasanya itu dipicu oleh karena kita nggak memiliki tujuan hidup gitu, atau impian yang kurang realistis gitu. Untuk mengatasi krisis yang aku alami atau yang teman-teman juga alami pada usia 20-an ini, hal yang bisa kita coba adalah yang pertama, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang paling berat banget sih buat aku sering membandingkan diriku dengan lain itu, dan melihat teman-teman yang produktif, aktif di organisasi, atau punya pasangan, atau punya kayak tampak bahagia gitu di dalam sosmed, karena kadang-kadang membuat kita gimana ya, merasa iri gitu, merasa hidup kita kayak apa sih gunanya kita menjalani hidup itu. Pokoknya kita khawatir
praktik dengan hidup kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya aku juga sadar bahwa setiap orang itu punya jalan hidup dan waktu suksesnya masing-masing gitu. Jadi mari kita coba, dan aku juga akan mencoba bahwa untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu, dan tidak terlalu memikirkan tentang pendapat orang lain gitu. Nah, aku akan juga, dan mari kita coba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini gitu. Sebisa mungkin kita temukan potensi dalam diri kita. Nah, itu sih yang bakal aku lakuin banget. Nah, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah temukan tujuan hidup gitu. Nah, selama ini aku memang kayak belum jelas itu apa tujuan hidup aku gitu. Nah, karena dengan memiliki tujuan hidup, kita akan merasa bersemangat dalam menjalani hidup itu. Karena kita punya tujuan gitu, kita punya apa yang ingin kita capai. Jadi kita akan berusaha untuk memenuhi tujuan itu gitu. Nah, karena kita punya tujuan hidup, maka kita akan merasa atau kita akan menghargai diri kita sendiri gitu. Itulah hal yang harus kita lakukan ya. Nah, yang ketiga yaitu ubah rasa ragu kita menjadi aksi positif. Daripada bingung dan ragu dalam menjalani hidup, ada baiknya kita mengubah rasa ragu atau sedih tersebut menjadi aksi positif. Jadi mari kita coba untuk menghilangkan rasa ragu itu. Nah, kita sebisa mungkin cari tahu yang menjadi alasan kita ragu, alasan kita tidak betah dalam suatu hal, lalu kita hadapi dan selesaikan dengan cara yang baik gitu. Nah, kita juga bisa mengalihkan rasa tidak nyaman dan ragu kita ini menjadi aksi positif sebenarnya gitu. Nah, seperti kayak kita mencoba membaca buku kali, atau mendatangi acara yang menarik gitu. Atau kita mencoba mengembangkan minat kita tadi gitu. Atau menciptakan sesuatu proyek kecil gitu bersama teman-teman kita gitu. Nah, cara yang terakhir adalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mendukung kita gitu. Nah, jika penyebab krisis di usia 20-an kita ini adalah mimpi dan cita-cita yang ingin kita wujudkan, maka kita bisa kayak bekerja lebih keras untuk meraih impian kita. Nah, kita juga bisa kita sebaiknya harus berada di sekeliling orang-orang yang bisa menginspirasi kita gitu, mendukung dan membuat kita menjadi orang lebih baik dan lebih kreatif gitu. Mengalami krisis di usia 20-an ini bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyebabkan stres. Namun, jadikan hal ini sebagai tantangan dan jangan lupa untuk merawat serta mencintai diri kita sendiri. Nah, itu sih yang aku mau terapin banget sama diri aku sendiri gitu. Selain kita bisa melakukan yang aku sebutin sebelumnya, kita juga bisa berkonsultasi ke psikolog atau psikiater untuk membantu mengatasi krisis kita di usia 20-an ini. Nah, teman-teman harus ingat juga bahwa quarter life crisis ini merupakan hal yang wajar, hal yang rentan terjadi kepada remaja-remaja yang berusia 20-an ke atas gitu. Hal yang harus teman-teman ingat adalah seperti yang aku bilang sebelumnya, setiap orang itu memiliki skenario hidup yang berbeda gitu. Jadi kita nggak seharusnya mengikuti jalan orang atau kayak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena kita mempunyai jalan dan jalan sukses kita masing-masing gitu. Kan setiap orang juga memiliki bakat dan minat atau kepandaian yang dia miliki sendiri gitu. Jadi temukan jalan kita sendiri, karena skenario hidup kita juga berbeda-beda gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang merasakan hal ini atau teman-teman yang juga berjuang pada quarter life crisis ini dapat menyelesaikan masalahnya dan keluar dari krisis ini. Mari kita sama-sama bangkit dan mari kita sama-sama
menentukan tujuan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan lupa teman-teman untuk jaga kesehatan dan selalu bahagia menjalani hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.